Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel ini. Kita pembahasan hari ini adalah menggunakan aplikasi Google Slide. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Google Slide ini untuk keperluan presentasi. Aplikasi ini sebetulnya bisa kita coba dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, ataupun kita saat ini lebih memanfaatkan dalam bentuk online, kita bisa menggunakan Google Slide. Sebelum memahami itu, pastikan anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini, nanti setelah selesai video, menyimak video tutorial ini, kalian juga bisa mencoba melalui link yang bisa kalian gunakan di tautan yang nanti disediakan di Classroom. Baik, langsung saja untuk fungsi dari Google Slide itu sendiri adalah bisa difungsikan untuk membuat presentasi yang nanti bisa kita presentasikan kepada orang lainnya, ataupun nanti kita buat publikasi di halaman web, atau kita share di melalui jaring sosial, informasi-informasi apa. Ini biasanya kita gunakan untuk keperluan promosi selain untuk pembelajaran ya. Jadi bisa kita gunakan untuk hal-hal lain yang nanti informasi tersebut nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, langsung saja nanti kita coba buka Google Slide ini. Nanti kita lihat fiturnya ada apa saja dan kira-kira kelebihannya apa gitu dibanding dengan PowerPoint. Baik, langsung saja kita buka di aplikasi Google Slide-nya. Nah, yang pertama yang kita buka tampilan browser ya. Saya menggunakan Firefox. Nah, setelah tampil tampilan browser ini, kita ketikkan di address barnya docs.google.com. Enter. Nanti akan tampil ini tampilan Google Dokumen. Untuk coba Google Slide-nya ada di sini di menu utama sebelah kiri, klik menu utama, nanti di sini ada pilihan slide. Begitupun nanti kalau kalian mau coba Google Dokumen, formulir dan sebagainya ya, atau Drive. Kita ke kesempatan kali ini akan coba menggunakan Google Slide. Ini tampilan Google Slide, jadi tampilan layar pembuka ya. Di layar pembuka itu tersedia fitur yang bisa kita gunakan. Di sebelah kiri ini ada fitur kosong atau blank ya. Nanti kita bisa buat slide baru tapi kosong. Dari sebelah kanannya bisa ada fitur ya, atau template ya. Template yang bisa kita gunakan ketika nanti membuat sebuah presentasi, baik itu untuk keperluan album foto, pernikahan, portofolio, buku koleksi, atau pitch, atau yang lainnya. Apabila kalian nanti mau mencoba menggunakan Google Slide ini menggunakan template, nanti kalian bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan. Nah, sedangkan di tampilan bawah itu presentasi yang pernah kalian gunakan ya, Google Slide yang pernah kalian gunakan, yang tersimpan di Google Drive kalian masing-masing. Kalau pengen lihat template apa saja yang tersedia di Google Slide, di sini ada pilihan galeri template nih, tinggal diklik. Nah, nanti di bawahnya akan muncul nih untuk keperluannya nih, presentasi umum, album foto, pernikahan, sampai dari koleksi, undangan pesta, sampai dengan banyak sekali. Di sini untuk pendidikan itu biasanya laporan buku, perjalanan lapangan, kartu flash, project science, sampai sertifikat siswa nanti bisa kita buat menggunakan Google Slide. Nah, kita akan mulai dengan perkenalan dulu ya, perkenalan tampilan Google Slide yang masih kosong ya, sehingga nanti kita bisa membuatnya. Ini tampilan Google Slide ya, tampilan untuk membuat Google Slide atau presentasi.
Tidak jauh berbeda dengan PowerPoint. Google Slide ini bisa kita selama pernah menggunakan PowerPoint ya, baik itu versi di bawah 2010 ataupun versi di atas 2010 ya. Cuman kalau di versi 2027 sampai dengan ke atas itu menunya sudah berubah menjadi ribbon ya, atau gambar-gambar icon yang ada di atasnya. Baik, yang pertama yang akan kita kenalkan adalah di bagian atas. Di sini ada presentasi tanpa judul ya. Nah, ini bisa kita buat misalkan nama presentasinya, misalkan latihan ya. Kita buat presentasi profil ya, profile pribadi. Oke, ini bisa klik bebas saja. Nah, nanti ini sudah langsung otomatis tersimpan. Nah, itu bedanya kalau misalkan di aplikasi PowerPoint itu kan setelah kita buka, kalau supaya bisa tersimpan di komputer itu kan harus diklik file save atau save as ya. Sedangkan di Google Slide ini setiap yang kita kerjakan itu sudah otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Itu salah satu perbedaan menggunakan Google Slide sama PowerPoint. Nah, selanjutnya ada menu file, ada edit, ada tampilan, sisipkan, format, slide, atur, alat, add-on, sama bantuan. Nanti ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan. Di bawahnya ini ada toolbarnya nih, ada gambar-gambar icon biasa kayak ada Android sampai dengan pengaturan transisi. Nah, di sebelah kiri ada angka 1, ada gambar kotak begini nih. Ini adalah slide-nya ya. Ini bisa kita ini adalah tampilan strip film. Jadi ada yang tampilan kecil atau tampilan besar. Kalau yang ini ada tampilan kisi. Nah, nanti jadinya cuma 1, 2, 3 seterusnya. Nah, yang di tengahnya ini adalah tampilan lembar kerjanya yang bisa kita gunakan untuk menambahkan teks atau yang lainnya. Nah, di sebelah kanan nih itu ada tema ya, tema yang bisa kita gunakan. Nah, tinggal di scroll ke bawah. Nah, ini jadi temanya gitu. Ini temanya. Nah, ini tema-tema yang sudah disediakan oleh Google Slide ya. Bisa dimanfaatkan untuk pembuatan presentasi. Tapi kalau seandainya dari tema ya, tema yang sudah disediakan ini kurang menarik yang menurut kalian, jadi kalian juga bisa membuat tema sendiri atau merubah background ya. Misalkan kan yang pertamanya itu adalah bisa putih ya. Nah, ini kan pertamanya kan putih nih, putih. Kalau seandainya mau dikasih tema dari sini tinggal diklik saja, atau kita juga bisa mengatur backgroundnya. Sebelum mengatur background atau tema, kita bisa menambahkan. Ini kan baru ada 1 nih. Kalau misalkan kita mau nambah 2, 3 dan seterusnya, kita bisa menambahkan dari ini nih, slide baru nih, gambar plus atau CTRL plus M atau, nah, di enter juga bisa. Tinggal diklik slide-nya, tekan tombol enter. Nah, gitu. Misalkan kita akan buat slide sebanyak 5 gitu ya. Nah, gitu. Jadi, nah, itu untuk membuat slide. Kalau menghapus ya tinggal diklik, tekan tombol delete ya. Klik slide-nya akan dihapus, delete gitu. Itu untuk menghapus slide. Jadi mau dari sini boleh diklik plus gitu untuk menambahkan slide bisa, atau dengan cara menekan tombol enter. Nah, misalkan di slide pertama kita akan memberikan background ya. Background dari slide 1, misalkan di sini ada ubah latar belakang. Di sini kita bisa menggunakan warna ya, atau kita bisa menggunakan gambar ya. Pilih, di sini ada pilihan gambar. Pilih gambar. Kalau seandainya kita akan membuat background itu dengan gambar. Tapi kalau seandainya dengan warna ya cukup tinggal pilih saja warnanya sini, 1 warna ya. Jadi warna apa yang kita akan gunakan untuk membuat background slide seperti ini. Tapi kalau seandainya pengen menggunakan background
ya tinggal pilih gambar. Nah, di sini kita bisa untuk memilih background slide itu, kita bisa mengunggah dari komputer yang sudah disediakan dengan dari menu unggah, atau dari menu kamera kita foto dulu kitanya jadikan background, atau dari melalui URL. Nah, di sini kita tinggal ketikkan alamat URL gambar. Contohnya kita harus alamat URL-nya lengkap berarti. Sini bisa kita foto yang sudah pernah kita simpan. Ini yang dari di Google Drive. Di Google Drive kita sudah pernah nyimpan background, atau bisa juga melalui penelusuran dari Google. Kita bisa cari di sini nih, misalkan background keren lah misalkan gitu ya. Nah, nanti kita akan disuguhkan ya, akan menampilkan berbagai background yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita di sini background profil misalkan. Nah, ini adalah tampilan pilihan background yang bisa kita gunakan untuk membuat profil kita gitu. Misalkan kita akan coba membuat ini background ini, tinggal klik misalkan, terus kita sisipkan. Nah, gitu. Selesai. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi backgroundnya, satu background yang bisa kita gunakan untuk, kalau mau yang keduanya, yang ketiga mau diganti backgroundnya ya boleh saja, tinggal klik slide keduanya, pilih lagi latar belakang. Kalau mau pakai gambar boleh, kalau misalkan pakai warna juga boleh. Misalkan slide kedua saya tambahkan dari yang ada di sini, misalkan menggunakan ini slide kedua. Oke, ini slide keduanya saya ganti latar belakangnya pakai warna, misalkan ini. Oke, selesai. Yang ini kita ganti nah ya, kira-kira oke, yang ini aja deh, kita ganti latar belakangnya menggunakan warna yang lain. Oke, selesai juga. Nah, kita sudah punya 3 slide ya, slide 1, slide 2, dan slide ketiga. Oke. Nah, selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah menuliskan isinya ya. Hijau kita membuat slide sudah, membuat background sudah. Oke, selanjutnya kita akan coba mengisi dari slide tersebut. Jadi misalkan kita di slide 1, jadi apabila mau kita edit slide kedua, tinggal klik slide kedua, kalau slide ketiga, slide ketiga. Kita mulai dari slide pertama ya. Slide pertama ini kita akan kasih judul my profile ya. Nah, apabila tulisannya tidak terlihat, kita bisa ganti dengan cara di blok. Nah, di sini ada warna nih, warna teks, kita ganti dengan warna biru misalnya. Ini bisa kita geser-geser nih ya. Oke. Nah, teksnya kita bisa rata tengah boleh. Nah, itu judulnya. Bawahnya di sini boleh. Wow. Satu aja deh, ini dihapus. Ini kita hapus aja. Oke, kita pindahkan ke tengah. Oke, kita tambahkan fontnya. Oke. Kalau itu ya, nambahkan teks. Kalau kita mau menambahkan gambar, oke, ini my profile. Di sini kita kasih judulnya identitas ya.
identitas pribadi dulu. Pribadi. Yes, maaf. Pribadi. Misal di sini misalkan kita kasih ini data identitas pribadi, sedangkan di sini riwayat pendidikan. Oke, pribadi, di sini ada riwayat pendidikan. Misalkan di sini identitas pribadi kita kasih nama lengkap, jenis kelamin, pria misalkan. Ya, alamat, lahir, hobi. Nah, gimana cara supaya titik 2 ini lurus? Supaya membuat titik 2 lurus, maka kita bisa menggunakan tombol tab di atas enter ya. Maaf, di atas caps lock maksud saya. Sama cita-cita ya. Oke. Nah, ini identitasnya. Identitas pribadi gitu ya. Kalau riwayat pendidikan bisa tambahkan misalkan SD, SMP, SMA, S1, S2, ya kita tambahkan lah sampai S3 bahkan ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Dan nanti perlunya sampai pendidikannya sampai mana. Itu untuk menambahkan teks ya. Jadi isi slide-nya dalam bentuk teks yang bisa kita tambahkan ya. Nah, selanjutnya selain teks juga kita bisa menambahkan gambar ya, atau objek lain yang bisa kita manfaatkan untuk menyisipkan di Google Slide. Nah, untuk menambahkan gambar, kita dari menu sisipkan gambar. Dari gambar icon sisipkan gambar, atau dari menu sisipkan boleh. Yang mana saja. Kita bisa menggunakan gambar yang sudah diupload di komputer kita, atau kita bisa menelusuri ya, atau kita bisa cari yang ada di drive kita. Misalkan saya ambil dari kamera langsung. Ini kameranya. Oh, berarti saya ambil gambar dari foto nih misalnya. Kalau di sini juga tidak ada, kita coba ambil gambarnya dari atau upload aja lah, upload dari komputer kita. Oke, kita cari gambarnya ya, contoh yang gampang aja, di picture ya. Oke, ini. Nah, ini misalkan untuk melengkapi identitas kita di Google Slide. Nah, itu kalau seandainya gambarnya itu bisa kita gunakan untuk mendukung presentasi kita yang kita buat di Google Slide ya. Atau kalau kita mau cari gambar yang lain, misalkan dari telusuri di internet atau dari drive ya. Kalau dari kamera saya harus buka dulu nanti itu blog. Saya telusuri dulu. Misalkan foto avatar dulu lah, kita cari. Nah, ini misalkan kita coba cari foto yang tinggal klik fotonya. Jadi kita bisa milih yang mana yang kita, misalkan inilah. Oke. Mana ya? Oke ya. Itu bolehlah sisipkan.
Bentar. Nah, ada 2 nih yang saya sisipkan. Oke, saya hapus 1. Cara hapusnya tinggal klik gambarnya, klik tombol delete. Oke. Nah, ini kita bisa perbesar dan perkecil ya. Oke, sip. Nah, itu apa namanya, menyisipkan gambar ya. Oke, itu saja untuk pengenalan pertama menggunakan Google Slide. Jadi perlu Bapak simpulkan, jadi pada kesempatan kali ini adalah materinya membuka Google Slide, menambahkan slide baru, terus membuat background, sama mengisi slide tersebut dengan teks dan gambar. Jadi kita bisa menggunakan menu-menu yang lain di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kalian nanti silakan mencoba mencoba-coba lagi menu-menu yang ada di sini. Bisa kalian gunakan nih, bisa kalian gunakan beberapa fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk memperindah, lebih menarik lagi ya, membuat presentasi. Kalian tinggal improvisasi saja keperluan kalian apa. Supaya ada gambaran, kalian boleh buka-buka template yang ada di Google Slide, sehingga kalian bisa memanfaatkan template-template tersebut. Ya, perbandingan untuk pembuatan slide presentasi. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan patah semangat, tetap mencoba untuk menghasilkan karya presentasi yang lebih menarik supaya orang lain bisa tertarik dengan presentasi kita. Baik, demikian pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.